Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran Sirah Nabawiyah. Di pertemuan yang kedua merupakan kelanjutan dari pertemuan yang pertama. Selamat menyimak. Kita ingat bahwa Muhammad SAW itu ketika masih kecil telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Kemudian dipelihara oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib hingga usia 8 tahun. Kemudian setelah itu dipelihara oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Dan kita tahu bahwa Abu Thalib orangnya ya sederhana, sehingga ketika beliau di usia kecil pun suka mengembalakan kambing orang-orang Mekah. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan upah, ya, untuk membantu kehidupan beliau. Kemudian ketika beranjak di usia 13 tahun, Muhammad SAW melakukan perjalanan bersama pamannya yaitu Abu Thalib dengan membawa barang dagangan ke negeri Syam. Kemudian di tengah perjalanan, ketika beliau bersama Abu Thalib dan rombongan berada di sebuah tempat atau sebuah pedesaan yang bernama Busra atau Basrah, dan pada ketika itu seorang pendeta yang bernama Bukhaira melihat Muhammad SAW. Kemudian pendeta itu menghampiri pamannya yaitu Abu Thalib dan memberitahukan bahwa Muhammad SAW itu merupakan calon nabi yang terakhir. Dan hal itu pendeta Bukhaira dengan mengatakan seperti itu karena dia seorang ahli kitab dan tahu akan tanda-tanda akan kedatangan nabi terakhir, sehingga dengan melihatnya Muhammad SAW sesuai dengan tanda-tanda apa yang terdapat di dalam kitab mereka, maka pendeta Bukhaira ini menyampaikan kepada paman Rasulullah yaitu Abu Thalib bahwa Muhammad SAW ini merupakan calon yang akan menjadi seorang nabi terakhir. Sehingga pendeta Bukhaira ini menyarankan dan meminta kepada Abu Thalib supaya Muhammad SAW ini dibawa pulang kembali, karena khawatir nanti diketahui oleh musuh-musuh atau orang-orang Yahudi yang tahu akan kedatangan nabi yang terakhir, kemudian bisa dibunuh oleh mereka. Ketika Muhammad SAW berusia 25 tahun, beliau melakukan perjalanan perniagaan yang kedua kalinya, yaitu ke negeri Syam, dengan membawa barang dagangan milik Khalijah binti Khuwailid. Khalijah binti Khuwailid itu adalah seorang perempuan yang terhormat dan memiliki banyak harta, dan ia
suka memperkerjakan laki-laki untuk menjalankan perniagaan hartanya. Di antaranya adalah Muhammad SAW. Dan ia pernah mendengar tentang kejujuran Muhammad SAW dan sangat amanah dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian perjalanan Muhammad SAW tersebut ini diikuti bersama pembantunya atau pelayan Khadijah yang bernama Maisyarah. Dan Maisyarah sendiri menyaksikan bagaimana Muhammad SAW melakukan transaksi dalam berjual beli. Kemudian sekembalinya dari berjualan, ternyata hasil penjualan Muhammad SAW ini memperoleh untung yang sangat besar. Khadijah binti Khuwailid sangat tertarik akan ketampanan, kepribadian, dan akhlaknya yang mulia Muhammad SAW, sehingga dia memiliki hasrat untuk menjadikannya Muhammad itu sebagai pendampingnya atau sebagai suaminya. Maka sepulangnya Muhammad SAW dari perjalanan dagang ke negeri Syam, maka setelah 2 bulan berikutnya Khadijah binti Khuwailid menyuruh pamannya untuk meminang Muhammad SAW, dan pinangannya pun diterima oleh beliau. Sebenarnya para pembesar Quraisy banyak yang menginginkan Khadijah binti Khuwailid ini dijadikan sebagai istrinya, namun semuanya ditolak oleh Khadijah binti Khuwailid. Pada waktu itu Khadijah berumur 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Sebenarnya Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang janda yang ditinggal oleh suaminya yang bernama Abu Halah, dan perkawinan keduanya meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Halah. Ada yang menyebutkan anak laki-laki itu namanya Hindun, ada juga yang menyebutkan anak laki itu namanya Ibrahim. Khadijah binti Khuwailid sangat setia mendampingi Muhammad SAW hingga beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Semua harta kekayaannya dia persembahkan untuk perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Dia mendampingi Rasulullah Muhammad SAW selama 25 tahun hingga wafat. Dan Rasulullah Muhammad SAW pun tidak pernah mengawini wanita lain kecuali setelah Khadijah binti Khuwailid ini wafat. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Insyaallah di lain waktu kita lanjutkan, dan mudah-mudahan kita berikan kekuatan, kesehatan, dan panjang usia sehingga kita bertemu kembali di pembahasan berikutnya. Mari kita tutup dengan bersama-sama dengan membaca doa Kafaratul Majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.